Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal-soal lanjutan dari studi kasus sebelumnya, yaitu literasi numerasi yang berkaitan dengan bilangan. Nah, teks berikutnya tentang buket bunga, kita langsung bacakan saja ya. Sebuah toko bunga mempunyai persediaan bahan-bahan untuk membuat buket bunga, yaitu 35 karet gelang, kemudian 5 bungkus kertas tisu berisi 20 lembar per bungkusnya, kemudian 40 lembar kertas berwarna, dan 1 gulung pita. Nah, pada sebuah paket bunga dibutuhkan banyak bahan sebagai berikut. Yang pertama ada 1 ikat bunga segar, selotip atau karet gelang, 1 lembar kertas tisu, 1 lembar kertas membungkus berwarna, dan pita berwarna sepanjang 20 cm. Pertanyaan yang pertama, jika stok bunga ready dan 1 gulung pita ada sepanjang 6 meter, maka banyak buket bunga yang bisa dibuat itu berapa banyak? Nah, kita lihat di sini ada kata petunjuknya, 1 gulung pitanya ada 6 meter. Sedangkan untuk membuat 1 buket bunga dibutuhkan pita sepanjang 20 cm. Jadi langkah pertama kita ubah dulu meter ke dalam bentuk senti. Jadi 6 meter kita ubah ke bentuk sentimeter. Nah, 1 meter masih ingat berapa senti? Ya, 1 meter itu adalah 100 cm. Jadi kalau 6 meter maka menjadi 600 cm. Nah, 1 buket bunganya membutuhkan 20 cm. Jadi berapa banyak buket yang dibutuhkan atau yang bisa dibuat? Maka tinggal 600 cm kita bagi dengan 20. Maka jawabannya adalah 60 dibagi 2, jawabannya adalah 30. Oh, berarti buket bunga yang bisa dibuat adalah 30. Wah. Masih dengan soal yang sama, cuma pertanyaannya agak berbeda. Pada suatu paket bunga, banyak bunga yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, 3 tangkai mawar merah, 2 tangkai mawar putih, 2 ikat bunga baby bread. Nah, jika terdapat pesanan buket bunga sebanyak 12 buah dan 1 ikat bunga baby bread mempunyai sebanyak 20 tangkai, maka banyaknya bunga pada seluruh buket tersebut adalah, nah kita lihat dulu berapa banyak bunga yang harus dibutuhkan untuk 1 buket dulu ya. Tadi yang dibutuhkan untuk 1 buket yang pertama 3 tangkai warna merah, berarti kita tambahkan dengan 2 tangkai warna putih, kemudian ditambahkan 2 ikat bunga baby bread. Di mana tadi ingat 1 ikat bunga baby bread ini mempunyai 20 tangkai. Berarti kalau 2 ikat bunga kita kalikan aja dengan 20. 2 dikali 20 berarti hasilnya 40. Oh, untuk baby breadnya butuh 40 tangkai. Kita jumlahkan jadi 40 ditambah 2 ditambah 3. Hasilnya adalah 45. Ini untuk 1 buket bunga. Nah, sementara yang dibutuhin atau pesanannya ada berapa buket semuanya? Ya, ada 12 buket. Berarti kalau 1 buketnya 45, maka 12 buketnya jadi berapa? Ya, tinggal kita kalikan saja ya. 45 kita kalikan dengan 12. Maka jawabannya 2 kali 5, 10. 2 kali 4, 8. Tambah 1, 9. 1 kali 5, 5. 1 kali 4, 4. 0, 9 tambah 5, 14. 1 tambah 4, 5. Oh, berarti jumlah keseluruhan bunga pada seluruh buket adalah 540 tangkai. Berikutnya tentang suhu rata-rata planet. Kita baca dulu, suhu rata-rata planet terpanas pada tata surya kita adalah planet Venus. Paling panas berarti yang nomor 1 ya. Tadi disebutkan paling panas adalah planet Venus, yaitu sebesar 464 derajat Celcius. Padahal kenapa nggak Merkurius ya? Merkurius itu kan yang paling dekat dengan matahari. Kenapa Venus jauh lebih panas dibanding Merkurius? Silahkan kalian cari tahu ya informasinya di Google. Nah, berarti kalau Venus yang pertama, berarti Merkurius jadi yang kedua. Masih ingat kan susunan tata surya? Merkurius, Venus, terus ya yang ketiga adalah Bumi, kemudian Mars, kemudian Jupiter, kemudian Saturnus, kemudian
Uranus, dan Neptunus. Oke. Kita baca lagi, sedangkan rata-rata suhu terendah adalah planet Neptunus yang paling rendah yaitu di min 200 derajat Celcius. Oh, berarti yang nomor 8 Neptunus suhunya ada di min 200 derajat Celcius. Kemudian rata-rata suhu planet bumi yang kita tempati saat ini yaitu 15 derajat Celcius. Perbedaan suhu Saturnus dan bumi adalah 155. Kita lihat perbedaan atau selisih antara bumi dan Saturnus adalah 155. Jadi suhu bumi dikurangi suhu Saturnus, selisihnya adalah 155. Nah, kita lihat bumi tadi berapa? Bumi 15. Nah, jadi Saturnus nanti bisa ketahuan berapa. 15 dikurangi Saturnus sama dengan 155. Jadi untuk memperoleh Saturnusnya S-nya kita pindahkan, kemudian 15, 155-nya kita pindahkan min 155. Maka suhu rata-rata dari Saturnus adalah 15 derajat dikurangi 155. Negatif. Berapa 155 dikurangi 15? 140. Oke, benar sekali. Berarti planet Saturnus suhu rata-ratanya adalah negatif 140 derajat. Sedangkan perbedaan suhu Neptunus dan Mars. Berarti kalau Mars dikurangi dengan planet Neptunus, ternyata selisihnya adalah 135 derajat Celcius. Oke. Di sini kebetulan udah diketahui nih Neptunusnya yaitu min 200. Jadi Mars yang ditanyakan dikurangi Neptunusnya udah ada min 200 sama dengan 135. Di sini min berubah menjadi plus. Maka untuk memperoleh suhu rata-rata planet Mars tinggal 135, positif 200-nya pindah ruas jadi min 200. Ya, jadi suhu rata-rata planet Mars 135 dikurangi 200, maka jawabannya adalah negatif 65. Oke, berarti Mars suhu rata-ratanya adalah negatif 65 derajat. Nah, selanjutnya pertanyaannya, nomor planet manakah yang belum diketahui suhunya? Kita lihat yang belum ada suhunya adalah nomor 2 Merkurius, nomor 5 Jupiter, dan nomor 7 Uranus. Maka jawabannya 2, 5, dan 7. Pertanyaan selanjutnya, masih tentang suhu rata-rata planet. Mars adalah planet yang menjadi sorotan tentang kemungkinan ada atau tidaknya kehidupan di sana. Atau mungkin pernah ada atau tidaknya. Namun, fakta yang diketahui bahwa suhu yang dingin di Mars tidak mendukung adanya kehidupan. Bahkan, suhu di kutub Mars bisa mencapai titik terendah, yaitu negatif 140 derajat Celcius. Suhu tertinggi yang mungkin berdasarkan informasi yang diberikan adalah, tadi sebelumnya kita udah mencari planet Mars itu negatif 65 derajat. Jika rata-rata dari suhu planet Mars adalah negatif 65 derajat, dan kebetulan rata-rata ini diperoleh dari penjumlahan antara suhu tertinggi, suhu maksimum, ditambah dengan suhu terendah, suhu minimum, dibagi 2. Nah, tadi disebutkan untuk suhu terendahnya atau suhu minimumnya yaitu negatif 140. Maka maksimumnya kita tulis kembali. Kemudian minimumnya adalah negatif 140. Tinggal per 2. 2-nya kita kalikan ke sini. 2 dikali negatif 65 hasilnya adalah negatif 130. Nah, maka untuk memperoleh suhu maksimum, kita tinggal pindahkan saja negatif 140-nya ke sebelah kiri jadi positif 140. Sehingga suhu maksimum di planet Mars atau suhu tertingginya yaitu tinggal 140 dikurangi 130. Jawabannya adalah 10 derajat Celcius. Soal berikutnya tentang teks nomor induk kependudukan.
Setiap penduduk Indonesia wajib memiliki NIK atau nomor induk kependudukan berdasarkan PP nomor 37 tahun 2007. Nomor ini mempunyai aturan sebagai berikut. 6 digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan tempat tinggal saat mendaftar. Kemudian 6 digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Dan khusus untuk perempuan, tanggal lahirnya ditambah dengan angka 40. Dan 4 digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili. Nah, di sini ada sebuah kasus, seorang laki-laki bernama Asep Slamet memiliki KTP seperti gambar berikut. Tadi untuk NIK-nya, 6 digit pertama menunjukkan provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sini ya. Nah, baru 6. Berikutnya menunjukkan tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Yang menjadi pertanyaan, tanggal berapakah Asep Slamet lahir? Berarti kita lihat di sini tanggalnya adalah tanggal 17, kemudian bulannya adalah bulan 8 dan tahunnya adalah tahun 90 atau 1990. Lihat kasus berikutnya, masih soal yang sama. Sinta, adik dari Asep, berjenis kelamin perempuan. Lahir pada tanggal 3 November 1995 di kecamatan yang sama dengan kakaknya. Ketika memasuki usia 17 tahun, dia harus memiliki nomor induk kependudukan. Pilih 2 dari 4 pilihan berikut menjadi nomor induk kependudukan Sinta. Oke, tadi dia lahir di tempat yang sama seperti kakaknya. Berarti 6 digit pertamanya harus sama. Berarti 917101. Kebetulan ABCD semuanya sama ya, 917101. Nah, untuk 6 digit berikutnya itu menunjukkan tanggal lahir. Tapi ingat, karena Sinta perempuan, maka kalau perempuan ditambah 40. Kebetulan dia tanggal 3, maka ditambah 40 jadi 43. Berarti yang ini, yang A dan B udah ketahuan salah. Nah, kemudian bulan lahirnya November, berarti 43, 11, dan tahun lahirnya 1995, berarti 43, 11, 95. Dan 4 digit terakhir ini hanya menunjukkan urutan penerbitan NIK saja. Jadi, kalau harus dipilih 2 dari 4, maka yang benar adalah C dan D. Soal yang terakhir, teks tentang buka bersama. Pada acara buka bersama di suatu panti, sebuah panitia buka bersama akan memesan 2 jenis paket makanan. Pada paket A untuk 8 orang dengan harga 700.000, pada paket B untuk 10 orang dengan harga 800.000. Di panti asuhan tersebut terdapat 75 orang, terdiri dari anak panti dan pengurus. Panitia berencana membeli kedua paket tersebut. Berapa kira-kira paket A dan paket B yang harus dibeli? Jadi, banyak paket A dan banyak paket B yang harus dibeli. Ini tergantung kalau misalkan kita mau memaksimalkan di paket B, misalkan kita mau banyakinnya di paket B nih. Tadi jumlah orangnya ada 75. Kita tinggal bagi saja 75 dibagi 10. Maka kita membeli paket B sebanyak 7. Sisanya di paket A. Kalau misalkan udah beli paket B 7 kali 10, 70, maka kurangnya 5. Kurangnya berarti kita beli 1 paket di paket A. Kebetulan di paket A kan ada 8 buat 8 orang, sehingga kalau dijumlahkan ini cukup untuk 78 orang. Lebih baik membeli lebih daripada kurang. Nah, kemudian atau misalkan kita mau memaksimalkan di paket A saja juga boleh. Tadi 75 dibagi 8. Kira-kira kita beli paket sebanyak 9, misalkan ya, 9 paket A. Maka kurangnya berapa? 9 dikali 8, 72, maka kurang 3. Buat 3 orang lagi kita beli misalkan di paket B yang untuk 10 orang, berarti 1 paket saja. Jadi lebih baik sekali lagi kelebihan dibanding kekurangan. Atau masih banyak juga pilihan-pilihan yang lainnya. Ini hanya salah satu contoh saja. Berikutnya, panitia memesan 9 paket A dan 1 paket B. Apakah pesanan tersebut adalah harga yang paling murah? Kita bandingkan ya. Tadi panitia membeli 9 paket A, berarti 9 dikali paket A harganya 700. 9 dikali 700 berarti nilainya 6.300.000.
Kemudian paket B dia hanya memberi 1, berarti 1 dikali harganya kebetulan 800.000. Maka jumlah yang harus dibayarkan kalau kasusnya seperti ini adalah 7.100.000. Nah, apakah ada alternatif yang lebih murah? Nah, kita coba maksimalkan tadi ya yang di paket B-nya yang jauh lebih banyak. Misalkan tadi berdasarkan hasil yang tadi kita beli paket B-nya sebanyak 7 dan paket A-nya sebanyak 1. Karena kalau 7 itu 7 buat 70 orang, kemudian yang satunya lagi diambil dari paket A di 78, orangnya hanya 75, jadi cukup. Jadi satu paket A berarti 1 dikali 700.000. Kemudian untuk paket B-nya kita ambil 7, berarti 7 dikali 800.000. Kalau kita kalikan 1 kali 700 adalah 700.000 dan 7 dikali 800 adalah 5.600.000. Sehingga kalau dijumlahkan harganya adalah 6.300.000. Ternyata kalau kita maksimalkan di paket B jauh lebih murah dibanding paket yang tadi ditawarkan. Jadi apakah pesan tersebut adalah harga yang paling murah? Jawabannya adalah bukan. Karena jika kita membeli 1 paket A dan 7 paket B, ternyata akan jauh lebih murah. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari LKPD yang sudah kalian kerjakan. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.